Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Masih ingat dengan saya? Masih. Bagus. Jadi masih ingat dengan saya ya. Bagaimana perasaan Bapak pada pagi hari ini? Apakah sudah melakukan teknik yang sudah kemarin kita ajarkan? Sudah. Apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan kegiatan secara teratur? Coba saya lihat terlebih dahulu untuk Saya merasa lebih tenang setelah melakukannya. Rasa marah itu tidak langsung memuncak seperti dulu. Setelah saya lihat beberapa hari, Bapak dalam mengelola marah sudah cukup baik ya, dan dapat ditingkatkan lagi dengan latihannya. Bagaimana kalau kita sekarang kita latih berbicara dan latihan tentang cara minum obat yang benar untuk mengontrol rasa marah Bapak? Ya, Bapak bersedia? Ya. Baik, berapa lama kita akan berbincang Bapak? Gimana kalau 15 menit? Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik. Baik, jadi kita akan melakukan perbincangannya di sini ya, sesuai janji yang kemarin. Nah, Bapak, jadi sudah ada obat dari dokter atau belum? Sudah. Nah, berapa macam obat yang Bapak minum? Warnanya apa saja? Ada 3 ada yang warna oranye, putih, dan merah muda. Bagus, jadi sudah dapat dari dokter ya. Obatnya ada 3 macam ya, benar ya. Yang pertama adalah warna oranye, yang ini namanya adalah CPZ, gunanya untuk agar pikiran Bapak menjadi lebih tenang. Dan yang ini yang putih adalah namanya THP, agar relax dan tenang. Dan yang terakhir adalah warna merah jambu, ini namanya HLP atau haloperidol, agar Bapak merasa marahnya Bapak itu bisa berkurang. Semua ini harus diminum 3 kali sehari Bapak, setelah pada pukul 7 pagi, jam 1 siang, lalu jam 7 malam. Bila nanti setelah minum obat Bapak merasa kering, bibirnya kering, nah untuk membantu mengatasinya, Bapak bisa menghisap es batu. Jadi nanti ada es batu, Bapak bisa dihisap ya. Bila terasa kunang-kunang, sebaiknya Bapak lakukan istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Nanti di rumah sebelum minum obat, Bapak bisa lihat label terlebih dahulu di kotak obat, apakah benar nama ibu tertulis di situ, apakah dosisnya benar untuk diminum. Lalu baca juga nama obatnya apakah sudah benar. Jadi, saya mengerti. Jadi yang oranye untuk tenang, yang putih untuk relax, yang pink untuk mengurangi marah 3 kali sehari pada jam 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Jika mulutku kering, aku bisa menghisap es batu, dan kalau kunang-kunang harus istirahat. Benar sekali. Jadi Bapak minum obat harus diperhatikan dan harus fokus ya Bapak. Ya, sebelum minum obat, saya harus memeriksa nama saya, dosisnya, dan nama obatnya diminta. Saya juga akan meminta obat pada suster dan cek ulang. Baik, jadi sekarang kita masukkan ke dalam jadwal waktu minum obat dalam jadwal harian Bapak ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang minum obat yang benar? Saya merasa lebih jelas dan tidak takut lagi minum obat. Itu tahu pentingnya obat ini dan cara minum yang benar. Coba Bapak bisa sebutkan kembali jenis obat yang Bapak minum dan bagaimana cara meminumnya. Obatnya ada 3, yang oranye CPZ, yang putih THP, yang merah jambu HLP. Semuanya 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam. Cara minum obatnya yang benar, cek nama, dosis, dan nama obat sebelum diminum, dan tidak boleh dihentikan tanpa izin dokter. Nah, betul sekali. Jadi obat tersebut tidak boleh dihentikan tanpa izin dari dokter. Nah, sekarang kita sudah latihan beberapa cara mengontrol perasaan marah yang kita pelajari. Sekarang kita akan tambahkan ke jadwal kegiatan minum obat ya Bapak. Jangan lupa laksanakan semua dengan teratur. Bila Bapak melakukan tanpa bantuan, Bapak bisa menulis di jadwalnya dengan huruf N. Bila Bapak melakukannya dengan bantuan, Bapak bisa menulis dengan huruf B. Lalu bila Bapak tidak melakukannya, tapi ini harus dilakukan ya Bapak harus menulis dengan huruf T. Sudah 4 cara
yaitu napas dalam, pukul bantal, bicara yang baik, dan sekarang ditambah pendapat yang benar. Saya akan laksanakan dengan teratur. Bagus sekali. Lalu berapa kali sehari Bapak mau latihan bicara dengan baik? Saya akan mencoba 3 kali sehari untuk latihan bicara yang baik. Baik, kita coba masukkan ke dalam jadwal latihan sehari-hari ya. Misalnya meminta obat, makan, dan keperluan lainnya. Nanti bisa dicoba ya secara mandiri. Ya, Baik, setelah itu kita akan melakukan pertemuan lagi untuk mengevaluasi dan kita akan memantau perkembangan dari Bapak. Mungkin besok ya Bapak kita akan ketemu dulu, namun sebelumnya kita akan konsultasikan kepada dokter dulu. Jadi kita akan menunggu waktu atau pemberitahuan dari dokter. Mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Saya akhiri ya Bapak. Wassalamualaikum.